Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan pelajaran AIJ Administrasi Infrastruktur. Nama saya Muhammad Rizky. Kita mempresentasikan konsep routing. Langsung saja. Pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan rute, dan informasi rute secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Seorang administrator memilih suatu protokol routing dinamis berdasarkan keadaan topologi jaringannya. Misalnya berapa ukuran dari jaringan, bandwidth yang tersedia, proses power dalam router, merek dan model dari router, dan protokol yang digunakan dalam jaringan. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Routing statik. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian administrator, yaitu administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP router secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing. Pada gambar 6.3 dan 6.4 di atas, administrasi jaringan dari router bukan harus mengkonfigurasi routing statis jaringan 172.16.1.0.24 dan 172.16.5.0.24. Karena itu, administrator memasukkan 2 perintah ke router. Administrative distance adalah parameter tambahan yang menunjukkan reliabilitas dari route. Semakin kecil nilai administrative distance, semakin reliable rutenya. Oleh karena itu, rute dengan administrative distance yang lebih kecil harus diberikan pertama kali sebelum administrative distance yang lebih besar diberikan. Default administrative distance saat menggunakan routing statis adalah 1 titik. Konfigurasi routing statis. Langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi routing statis adalah sebagai berikut. 1. Langkah-langkah: tentukan dahulu prefix jaringan, subnet, max, dan address. Address bisa saja interface lokal atau next host address yang menunju tujuan. Langkah 2. Masuk ke mode global configuration. Langkah 3. Ketik perintah IP router dengan prefix dan max yang diikuti dengan address seperti yang sudah ditentukan di langkah 1. Sedangkan untuk administrative distance bersifat 4. Langkah 4. Ulangi langkah 3 untuk semua jaringan yang dituju yang telah ditentukan pada langkah 1. Langkah 5. Keluar dari mode global configuration. Langkah 6. Gunakan perintah copy running config start to config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang aktif ke environment ini. Contoh jaringan sederhana 3 router yang ditunjukkan oleh gambar 6.5 di bawah. Router harus dikonfigurasi sehingga dapat mencapai jaringan 172.16.10 dan jaringan 172.16.5.0. Kedua jaringan subnet maxnya 255.255.255.0. Paket yang tujuannya ke jaringan 172.16.1.0 harus dirutekan ke Sterling, dan paket yang tujuan ke jaringan 172.16.5.0 harus dirutekan ke Y-cross. Dalam hal ini, routing statis bisa digunakan. Kedua routing statis tersebut akan konfigurasi menggunakan
interface lokal sebagai gateway ke jaringan yang dituju, seperti ditunjukkan oleh gambar 2.5 di samping. Sebagai gateway, dua routing statis yang sama juga dapat dikonfigurasi dengan next hop address sebagai gateway. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.6, route pertama ke jaringan 172.16.1.0 dengan gateway ke 172.16.2.1, sedangkan rute kedua jaringan 172.16.5.0 dengan gateway ke 172.16.4.20. Routing default. Routing yang ada dalam tabel routing secara tipikal router dikonfigurasi dengan cara routing default untuk traffic internet. Routing default secara aktual menggunakan format IV route 0.0.0.0.0.0.0 next hop address outgoing interface plus max 0.0.0.0. Selogika jika AND kan dengan IP address tujuan lalu menunjukkan ke jaringan 0.0.0.0. Jika paket tidak cocok dengan rute yang ada dalam tabel routing, maka paket akan dirutekan ke jaringan 0.0.0.0. Ini langkah-langkah untuk mengkonfigurasi routing default. Langkah 1. Masuk mode global configuration. 2. Langkah 2. Ketik perintah IV router dengan 0.0.0.0 sebagai prefix dan 0.0.0.0 sebagai max. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari next hop router. Langkah 3. Keluar dari mode global config. Langkah 4. Gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan IV router 0.0.0.0.0.0 next hop address outgoing interface max 0.0.0.0. Secara logika jika AND kan dengan IP address di tujuan selalu menunjukkan ke jaringan 0.0. Jika paket tidak cocok dengan rute yang dalam tabel routing, maka paket akan dirutekan ke jaringan 0.0.0.0. Ini adalah langkah-langkah setelah route. Ini adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi routing default, yaitu langkah 1 masuk mode global configuration. 2. Langkah kedua ketik perintah IV router dengan 0.0.0 sebagai prefix dan 0.0.0 sebagai max. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari next hop router. Langkah 3. Keluar dari mode global config. Langkah 4. Gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan. Setelah routing statis dikonfigurasi, langkah selanjutnya hal yang sangat penting untuk melakukan verifikasi apakah tabel routing dan proses routingnya bekerja dengan baik. Adapun langkah-langkah untuk melakukan verifikasi konfigurasi routing statis adalah berikan perintah show running config dan privileged mode untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif. Verifikasi routing statis yang telah dimasukkan. Jika rute tidak benar, maka dipulaukan kembali lagi ke mode global config untuk menghapus routing statis yang salah dan masukkan. Berikan perintah show route. Verifikasi lagi apakah tabel routing yang dimasukkan sudah sesuai dengan tujuan dari hasil. Troubleshooting konfigurasi routing statis. Pada subbab ini diberikan contoh konfigurasi routing statis dalam Hoboken untuk mengakses jaringan pada Starlink dan Waycross seperti yang dilihat pada gambar di bawah ini. Pada konfigurasi di router Starlink, jaringan 172.16.1.0 tidak dapat mencapai jaringan di Waycross 172.16.5.0. Dari mode privileged access,
pada router Sterling ping ke node pada jaringan 172.16.5.0. Pada gambar bawah ini menunjukkan perintah ping yang gagal. Sekarang gunakan perintah traceroute dari Sterling ke alamat yang digunakan pada perintah ping. Catatan di mana traceroute mengalami kegagalan. Traceroute menandakan bahwa paket ICMP dikembalikan oleh Hoboken tapi tidak dari Waycross. Hal ini berarti masalah terjadi pada Hoboken atau Waycross. Lakukan telnet ke router Hoboken. Coba kembali ping ke node pada jaringan 172.16.5.0 yang terhubung ke router Waycross. Perintah ping ini seharusnya berhasil karena Hoboken terhubung langsung ke Waycross. Routing dinamis. Routing protokol adalah berbeda dengan router protokol. Routing protokol adalah komunikasi antar router. Router protokol mengizinkan router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya seperti gambar berikut. Contoh routing protokol. Routing Information Protocol atau RIP. Interior Gateway Routing Protocol itu disebut dengan singkatannya IGRP. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol yang singkatannya dari IGRP. Open Shortest Path First singkatan dari OSPF. Routed Protocol digunakan untuk traffic user langsung. Router protokol menyediakan informasi yang cukup dalam layer address jaringannya untuk melewatkan paket yang akan diteruskan dari satu host ke host yang lain berdasarkan alamatnya. Autonomous System AS. AS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar. American Registry of Internet Numbers atau ARIN adalah suatu service provider atau seorang administrator yang memberikan nomor identitas ke AS sebesar 16 per bit. Routing protokol seperti Cisco IGRP membutuhkan nomor AS atau AS number yang sifatnya unik. Tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing, di mana tabel ini berisi jaringan-jaringan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing ini untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface masing-masing sebagaimana yang terjadi konfigurasi routing secara manual. Klasifikasi routing protokol. Sebagian besar algoritma routing dapat diklasifikasikan menjadi satu dari dua kategori berikut. Distance vector. Link state routing. Distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu internetwork, sedangkan link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internetwork. Routing protokol distance vector. Algoritma routing distance vector secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing ini diupdate antar routing yang paling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Algoritma distance vector juga disebut dengan algoritma Bellman-Ford. Router B menerima informasi dari router A. Router B menambahkan nomor distance vector seperti jumlah hop. Jumlah ini menambahkan distance vector router B melewatkan tabel routing. Kode ini ke router-router tangganya yang lain yaitu router C. Proses ini akan terus berlangsung untuk semua router. Update tabel routing terjadi ketika terjadi perubahan topologi jaringan. Sama dengan proses discovery, proses update perubahan topologi step by step dari router ke router. Gambar 9.3 menunjukkan algoritma distance vector memanggil semua router untuk mengirim ke isi tabel routingnya. Tabel routing berisi informasi tentang total path, cost,
yang ditentukan oleh matriks dan alamat logis dari router pertama dalam jaringan yang ada di isi tabel routing, seperti yang diterangkan oleh gambar 6.20 di bawah ini. Link state. Algoritma link state juga dikenal dengan algoritma Dijkstra atau algoritma Shortest-First atau disingkat SVF. Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Algoritma distance vector memiliki informasi yang tidak spesifik tentang distance network dan tidak mengetahui jarak router. Sedangkan algoritma link state memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagaimana mereka interkoneksi. Fitur yang dimiliki oleh routing link state adalah link state advertisement atau singkat dengan LSA adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router. Topological database adalah kumpulan informasi dari LSA atau LSA. SPF algoritma adalah hasil perhitungan pada database sebagai hasil dari pohon SPF. Routing table adalah daftar route dan interface. Proses discovery dari routing link state. Ketika router melakukan pertukaran LSA, dimulai dengan jaringan yang terhubung langsung tentang informasi yang mereka miliki. Masing-masing router membangun database topologi yang berisi pertukaran informasi LSA. Ada beberapa titik berat berhubungan dengan protokol link state: prosesor overhead, kebutuhan memori, konsumsi bandwidth. Konfigurasi routing. Untuk menghidupkan protokol routing pada suatu router membutuhkan setting parameter global dan routing. Tugas global meliputi pemilihan protokol routing seperti RIP, IGRV, EIGRV, atau OSPF. Sedangkan tugas konfigurasi routing untuk menunjukkan jumlah jaringan IP, routing dinamis menggunakan broadcast, dan multicast untuk berkomunikasi dengan router-router lainnya. Protokol routing. Pada layar internet TCP atau IP, router dapat menggunakan protokol routing untuk membentuk routing melalui suatu algoritma yang meliputi RIP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. IGRV menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco distance vector. OSPF menggunakan protokol routing interior dengan algoritma link state. EIGRV menggunakan protokol routing interior dengan algoritma advanced Cisco distance vector. BGP menggunakan protokol routing eksterior dengan algoritma distance vector. IGV versus VS EGV. Routing protokol interior didesain untuk jaringan yang dikontrol oleh suatu organisasi. Kriteria desain untuk routing protokol interior untuk mencari jalur terbaik pada jaringan. Dengan kata lain, metrik dan bagaimana metrik tersebut digunakan merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu protokol routing interior. IV protokol eksterior gateway membutuhkan 3 setting informasi berikut ini sebelum router tersebut biasa digunakan. 1. Daftar router tetangga untuk pertukaran informasi routing. 2. Daftar jaringan untuk advertise sebagai tanda jaringan dapat dicapai secara langsung. 3. Nomor autonomous sistem dari router lokal. Routing protokol eksterior harus mengisolasi autonomous system. Administrative distance. Pada suatu routing protokol memiliki struktur, metrik, dan algoritma yang berbeda dengan protokol yang lainnya. Pada jaringan di mana terdapat banyak routing protokol, maka pertukaran informasi routing dan kemampuan untuk memilih jalur terbaik sangatlah penting. Administrative distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan pemilihan jalur terbaik jika terdapat 2 atau lebih jalur menuju ke tujuan yang sama dari 2 routing protokol yang berbeda.
Administrative distance mendefinisikan reliability dari sebuah routing protokol. Setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan nilai administrative distance yang dimilikinya. Jika nilai administrative distance 255, artinya router tidak mengenali source, sehingga router tidak akan diinstal dalam tabel routing. Jika kita menggunakan e-distribution, maka kita harus melakukan modifikasi nilai administrative distance dari routing protokol yang digunakan sehingga bisa menentukan prioritas pemilihan. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.